Wah, Infinix nggak ada matinya ya. Ini dia Infinix Note 40 Pro 5G. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix Note 40 Pro 5G. Nggak berasa ya, kayaknya tuh baru kemarin banget Infinix ngeluarin seri Note 40-nya mereka yang versi 4G-nya. Tapi nggak selang lama kemudian mereka itu langsung ngeluarin seri Note 40 Pro 5G. Di video kali ini gue pengen unboxing handphonenya, icip-icip impresi pertama dan juga ngerasain kemampuan kamera dari Infinix Note 40 Pro 5G. Nah, buat lo yang penasaran juga sama handphone yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, seperti ini penampakan box dari Infinix Note 40 Pro 5G. Ya, sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu nih packaging dari unitnya. Jadi kalau kita lihat ke belakang ya teman-teman, itu tuh nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara Infinix Note 40 Pro 4G dengan Infinix Note 40 Pro yang 5G. Yang ngebedain ya di sini ada keterangan 5G-nya, dan seperti yang bisa lo lihat di sini masih ada karakter dari Mobile Legends, terus di sini ada tulisan Infinix Mobile Legends All Star, terus juga ada keterangan Note 40 Pro 5G, ada keterangan wireless chargernya yang ada di sini, keterangannya adalah Mark Charge. Terus kemudian di sini ada sound by JBL, internal storage-nya ada di 256 GB dan juga untuk RAM-nya ada di 16 GB, tapi ini tidak murni 16 GB melainkan 8 plus 8 GB ya teman-teman. Terus kemudian di sini juga dia masih mengandalkan fitur 45 watt all round fast charge 2.0. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tulisan Note 40 Pro 5G dan juga ada copyright dari Muntun. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ada keterangan Note 40 Pro 5G, ada keterangan NFC dan juga ada keterangan kalau dia splash proof IP54 ya teman-teman. Terus kemudian di bagian atasnya di sini ada keterangan logo Infinix Mobile Legends dan juga All Star. Di bagian belakangnya di sini ada keterangan warnanya yang kebetulan gue pegang sekarang ini adalah vintage green dan juga ada keterangan nomor IMEI-nya, serta di bagian sebelah sini ada keterangan nilai jual utamanya dari handphonenya. Nah, yang menjadi nilai jual utama dari handphone ini jelas ya, dia sudah ada 45 watt all round fast charge 2.0. Terus kemudian untuk wireless chargingnya ya, dia menggunakan kapasitas ada di 20 watt. Terus kemudian dia layarnya sudah 3D curve 120 Hz AMOLED display Corning Gorilla Glass. Terus kemudian dia prosesornya menggunakan Dimensity 7020 5G, sound by JBL, kamera belakangnya ada di 108 megapiksel dan sudah ada OIS-nya, serta dia punya super zoom cam ya, karena memang handphone ini dia punya in sensor zoom ya teman-teman. Koreksi kalau misalkan seandainya gue salah. Terus kemudian di sini ada keterangan Active Halo. Cuman gue nggak tahu nih kalau yang kemarin sempat gue bahas juga Infinix Note 40 yang versi biasa nih, yang sekarang gue pakai buat ngerekam juga, yang warna hitam itu dia tidak punya fitur Active Halo. Tapi gue nggak tahu apakah yang warna hijau ini dan Infinix Note 40 Pro 5G ini dia apakah ada beneran fitur Active Halo-nya. Dan di sini ada keterangan nilai TKDN-nya, bukan nilai TKDN ya, lebih tepatnya itu adalah stiker TKDN di sana. Dan ya udah, ini plastiknya sebenarnya udah gue unbox, udah gue buka supaya nggak kelihatan mantul-mantul di kamera, tapi ini masih tersegel dengan rapi di bagian atas ya teman-teman. Langsung kita buka aja di sini untuk segelnya. Dan kita langsung buka juga nanti si handphone dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Bukan, ini Infinix Note 40 Pro 5G aja, nggak pakai yang plus ya teman-teman. Ada sebenarnya yang versi plus juga, yang dia itu punya kemampuan pengecasan ada di 100 watt. Kalau yang sekarang cuman ada di 45 watt aja. Dan seperti ini untuk boxnya, dan juga kita dapat ini teman-teman, Mac Power, Mark Charge ya, keterangannya seperti itu. Dan ya ini kayaknya nggak usah kita unboxing ya, ini kita singkirkan dulu saja, kita langsung fokus sama unit handphonenya Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Bukan Pro Plus 5G dong, ini keterangannya adalah Infinix Note 40 Pro 5G aja. Oke, kenapa gue agak belibet dengan angka plus ya teman-teman? Ya udah, langsung aja kita buka di sini handphonenya, karena memang tidak ada segelnya lagi dan keterangan yang ada di box ini itu sama dengan seperti yang ada di selongsongannya. Oh, ada notifikasi masuk. Ya udah, langsung kita buka aja teman-teman di sini Infinix Note 40 Pro 5G.
Oh, oke. Di sini boxnya sudah kosong dan di sini ada keterangan untuk wow, warnanya itu bagus teman-teman ya. Ada keterangan nilai jual utamanya lagi dari Infinix Note 40 Pro 5G, tapi kita singkirkan dulu handphonenya dan kita bakal fokus sama apa yang ada di dalam packagingnya. Oke, ini cuman plastik aja, bukan plastik, lebih tepatnya kayak kertas pembatas gitu. Terus kemudian di sini ada informasi untuk kartu garansi, bukan? Ini adalah petunjuk penggunaan Infinix Note 40 Pro 5G. Dan di sini ada kayak semacam installation guide, sepertinya ini adalah untuk tempered glass ya teman-teman. Kita taruh di sana. Terus kemudian di sini kita dapat, kita masih dapat Team Up, Enjoy the Beats ya, sama seperti kayak yang gua unboxing di Infinix Note 40 seri 4G yang kemarin, dia juga mendapatkan ini teman-teman. Apa sih ini namanya? Gua kurang tahu juga sih ini teman-teman. Nanti kita bakal cari tahu juga. Terus kemudian kita dapat tempered glass di sini. Ini kan dia layarnya melengkung ya teman-teman. Dan ini dia tempered glassnya pun juga dibuat melengkung seperti ini. Dan ini tempered glassnya tipis tapi tidak terlalu tipis-tipis banget sih. Masih keras kelihatannya, bukan keras ya apa ya, masih kaku lah gitu ya. Ya tipikal dari sebuah tempered glass. Terus kemudian kita di sini dapat apa ini ya? Dapat stiker. Ada Cheetah X1 lagi teman-teman yang sempat kemarin kita bahas juga. Jadi chipset ini yang bakal mengatur kemampuan charging dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G ya teman. Ini Infinix Note 40 Pro 5G ya. Kenapa gue dari tadi Infinix Note 40 Pro Plus 5G terus ya? Aduh, nggak tahu deh teman-teman. Kenapa di otak gue ada plusnya gitu. Terus kemudian ya ini stikernya all round fast charge gitu ya. Ada keterangan nilai jual utamanya lagi kayak seperti splash proof IP54 di sana. Terus kemudian kita dapat casing teman-teman. Kita dapat casing di sini. Wah, dia casingnya ini modelnya ada ininya nih teman-teman nih. Apa namanya? Modelnya itu kayak pakai kulit gitu teman-teman. Cuman di bagian kanan kirinya ini kosong dan ini casingnya pun terlihat cukup premium. Apalagi nanti handphonenya kita taruh dulu di sini untuk casingnya. Terus kemudian kita dapat kabel data USB Type A to USB Type C teman-teman. Dan ini panjangnya kurang lebih ada di sekitaran 90-an cm deh kayaknya. Ini nggak sampai 1 meter karena nggak terlalu panjang menurut gue untuk kabel dari Infinix Note 40 Pro 5G-nya. Oke, ini gue masukin lagi di sini. Terus kemudian kita dapat charger dengan kemampuan ada di 45 watt teman-teman ya. Seperti yang bisa lo lihat ini chargernya juga cukup berat dan ya lumayan besar juga untuk chargernya. Terus kemudian di dalam sini masih ada SIM tray ejector lagi nih teman-teman ya. Dan ya udah, ini gue mau rapihkan dulu, nanti gue bakal fokus sama handphonenya ya. Oke teman-teman, ini dia unitnya Infinix Note 40 Pro 5G. Ingat, nggak pakai plus. Ini yang Pro 5G aja. Kenapa gue agak belibet dengan yang kata plus ya teman-teman. Dan ya ini tuh unitnya memang berasanya itu kelihatannya, kelihatannya. Bener deh, ini feel-nya itu walaupun masih ditutupin dengan plastik, ini berasanya mewah teman-teman. Dan langsung aja kita buka di sini. Gue nggak mau kletek dan gue cuman mau diselorotin aja, tapi kayaknya kalau diselorotin pun juga agak susah. Oke, kalau ke bawah diselorotinnya, dia nyangkut di sana, tapi dia bisa diselorotin teman-teman. Oke, kita selorotin saja supaya tidak merusak plastiknya, tapi ternyata tidak bisa. Gue nggak mau memaksakan daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ya udah gue kletek aja teman-teman. Oke, seperti ini kita langsung buka unitnya dan wow, warna hijau di sini dia ada tekstur kulitnya dan ada keterangan Infinix 5G di sana. Ini gua mau kletek dulu supaya lo ngelihatnya bisa lebih enak teman-teman. Nah, ini udah gua kletek, asli ngeleteknya itu susah banget ya teman-teman. Jadi kalau udah dikletek gini kan dilihatnya makin keren ya teman-teman. Jadi di bagian belakang ini dia tuh kayak punya ini finishingnya itu kayak vegan leather gitu yang benar-benar berasa premium. Terus di bagian atasnya sebelah sini tuh dia dibikin kayak agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan backdoornya. Plus ini untuk kanan dan kirinya itu dibikin beda teman-teman. Dibikin bedanya itu adalah yang sebelah sini agak sedikit glossy. Terus kemudian yang di sebelah sini tuh dibikin kayak lebih matte. Serta dia punya aksen ataupun juga kayak tekstur
apa ya, brass metal seperti itu teman-teman. Di bagian belakang sini ada 3 buah kamera, ada 1 buah LED flash, dan juga di tengah-tengah dari LED flash ini dia adalah active halonya teman-teman. Terus kemudian di sini ada keterangan 108 megapiksel OIS Super Zoom ya di bagian belakangnya seperti itu, dan juga di sini ada keterangan Infinix 5G-nya. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol power, ada tombol volume up serta volume down. Dia untuk fingerprintnya karena memang ini layarnya sudah AMOLED, jadi udah di dalam display, udah under display ya untuk fingerprint ya. Terus kemudian di bagian atasnya di sini ada untuk grill speaker di bagian atas, dan juga ada keterangan sound by JBL. Terus kemudian di sini ada di sini dia ada infrared blasternya, dan juga ada mikrofon lagi teman-teman. Dan ini tuh di finishingnya, nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini memang polosan aja, sedangkan di bagian bawahnya ini ada untuk SIM tray-nya, terus juga ada mikrofonnya, ada USB Type-C, dan juga ada grill speaker di bagian bawahnya nih teman-teman. Gue penasaran sama SIM tray-nya apakah dia hybrid atau enggak, tapi gue bakal cari SIM tray ejector dulu ya. Oke, gue sudah menemukan SIM tray ejector, jadi langsung kita buka aja di sini untuk SIM tray-nya, apakah dia hybrid atau enggak teman-teman. Wow. Dia mencolot. Oke, ternyata dia tidak hybrid, tapi juga tidak bisa menggunakan micro SD ya teman-teman. Artinya dia cuma bisa menampung untuk 2 buah nano SIM saja. 256 GB harusnya juga sudah cukup ya kalau misalkan lo mau pakai handphone ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ya udah, ini langsung gue mau nyalain aja handphonenya, dan gue akan setup dulu. Nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala ya. Oke teman-teman, jadi ini handphonenya sudah gue nyalain, dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang ini ya teman-teman. Dan pada saat proses setup, gue penasaran juga sama power bank ataupun juga wireless charger dari si Infinix Note 40 Pro 5G-nya. Akhirnya ya udah gue buka, nanti sekalian kita coba aja ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, pada saat handphone ini dinyalakan, dia ternyata active hello-nya ada. Cuman sayangnya tadi gue nggak sempat untuk ngerekam ya. Nanti bakal gue tunjukin aja. Dan ya, seperti ini penampakan dari menu utama si Infinix Note 40 Pro 5G-nya. Ya memang masih mirip-mirip gitu teman-teman. Tapi sebenarnya hal pertama yang sudah gue daftarkan dari handphone ini adalah kemampuan fingerprintnya, karena memang dia fingerprintnya sudah under display, dan kemampuannya ataupun juga kecepatannya seperti yang bisa lo lihat sekarang ya. Oke, ternyata dia belum bisa yang sekali towel ya teman-teman, tapi bisa dibilang dia cukup cepet nih. Tuh, nggak gitu lama-lama banget. Meskipun ya gue bisa bilang nggak terlalu cepet juga, tapi bukan yang lambat juga nih teman-teman. Oke, seperti ini, dan ya ini belum gue hubungkan ke jaringan internet manapun, jadi benar-benar pure murni masih bawaan dari dalam boxnya. Kita lihat dulu untuk pengaturannya atau about phone-nya di sana. Ya, namanya di sini adalah Infinix X6851 ataupun juga Infinix Note 40 Pro 5G. Dia menggunakan XOS versi 14. Terus kemudian storage-nya ada di 256 GB yang sudah terpakai 20 GB. CPU-nya dia menggunakan Dimensity 7020. Triple kamera 108 megapiksel, kamera depannya ada di 32 megapiksel, baterainya ada di 5000 mAh, untuk layarnya dia Full HD Plus ada di 1080 x 2436. RAM-nya 8 GB, tapi bisa lo tambahin lagi pakai fitur yang namanya adalah MEMS Fusion dengan total maksimal yang bisa lo tambahkan adalah 8 GB. Jadi total yang bisa lo pakai adalah 16 GB, teman-teman. Terus kemudian di sini untuk yang lainnya seperti yang bisa lo lihat juga di sini. Terus kemudian kita lihat juga untuk storage-nya ya. Kita lihat di sini untuk storage-nya dia kepakainya untuk apa aja. Oke. Total yang kepake itu tadi adalah 20 GB atau 8,15%. Dari total keseluruhannya adalah 256 GB. Aplikasinya yang sudah terinstall di sini ada 3,9 GB. Untuk sistemnya sendiri dia memakan sistem sampai dengan 16,95 GB. Ya, hampir 17 GB. Cuman di sini yang gua bagus lagi kan. Yang gua suka adalah dia tidak terlalu banyak aplikasi bloatware, teman-teman. Jadi memang aplikasi-aplikasi bawaan dari
Google, terus juga ada bawaan dari Infinix yang kemungkinan besarnya ini masih bisa untuk kita uninstall. Oke, setelah kita tur dari menu si Infinix Note 40 Pro 5G-nya, sekarang kita tes untuk kemampuan kameranya. Ya, kita lihat dulu ada menu apa aja di dalam kameranya ini. Oke, di sini ada film seperti biasa ya, beberapa handphone Infinix yang lain pun juga punya fitur film ini ya. Terus kemudian ada fitur video, dan kalau kita lihat di sini untuk kemampuan videonya dia mentoknya ada di 2K 30 fps, 1080p 60 fps, dan juga ada 1080p ataupun juga 720p 30 fps. Dan dia punya fitur stabilisasi di sana, teman-teman. Terus kemudian untuk fotonya seperti yang bisa lo lihat di sini ada menu 108 megapiksel, ada AI foto, dan juga di sini ya ada untuk apa ya ini ya, bentukan dari kameranya, bukan bentukan ya, apa ya, mungkin resolusi kali ya, kayak gitu. Terus juga di sini ada beberapa filter juga yang bisa lo pakai, teman-teman. Ada mode portrait, ada super night, dan juga ada more, teman-teman. Nah, kalau di more ini ada slow motion, time lapse, dual video, short video, sky shot, Pro panorama, super makro, documents, dan juga ada AR shot di sana. Sedangkan untuk kamera depannya langsung kita cobain aja di sini. Oke, di sini untuk kemampuan kamera depannya tuh ada untuk resolusi kamera depannya ada di 2K juga 30 fps, dan juga ada di 1080p 60, 1080p 30, dan juga 720p 30 fps, dan dia juga punya fitur stabilisasi video. Dan ya seperti yang bisa lo lihat ya, di sini gue ngerekamnya pakai Infinix Note 40 yang versi paling basicnya ya, atau Infinix Note 40 yang biasa gitu, teman-teman ya. Dan ya seperti itu, ada mode film juga di sana, ada foto, dan juga ada portrait, ada super night, dan juga ada more di sana. Sedangkan untuk more-nya sendiri di sini ada wide selfie, ada AR shot, ada time lapse, dual video, dan short video. Oke, dia kerennya di sini ada fitur dual video yang artinya lo bisa pakai kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan, teman-teman. Wow, ini tuh fitur yang biasanya cuma ada di handphone dengan harga 6 jutaan ke atas, paling murah ya, teman-teman. Emang sih ada beberapa juga handphone keluaran Transsion Holdings yang lainnya yang harganya 2 jutaan dia sudah punya fitur ini. Tapi ini sebuah inovasi ya menurut gue. Kenapa? Karena rata-rata fitur ini ya cuma adanya di handphone-handphone dengan kelas harga 6 jutaan. Tapi Transsion Holdings lewat Infinix itu dia sudah bisa membawa fitur ini. Cuman memang dengan catatan ya, teman-teman, untuk fitur ini kalau misalkan lo mau aktifkan, dia resolusi mentoknya itu ada di 1080p 30 fps aja. Dan ya udah, ini gue kasih lihat sama lo sampel kamera dari Infinix Note 40 Pro 5G. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Note 40 Pro 5G ya. Ini gue rekam di resolusi 1080p 60 fps ya. Kalau yang tadi semua video yang ada di video ini sebenarnya itu gue rekam pakai Infinix Note 40 biasa ya. Ini yang versi basic. Jadi ya, gue juga sambil pengen nunjukin sih sebenarnya sama lo kemampuan video dari handphonenya Infinix. Jadi seperti ini nih. Ini Infinix Note 40 Pro 5G, jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 70 sampai 80 cm, dan yang gue suka di sini dia wide, teman-teman, bener-bener wide. Jadi lu bisa pakai handphone ini untuk vlogging ataupun juga untuk ya seperti ini kebutuhan konten, dan bisa nunjukin area belakang ini dengan cukup luas, teman-teman. Dan ya seperti ini sampel audionya juga, karena gue nggak pakai mikrofon tambahan, bener-bener pure pakai mikrofon bawaan dari Infinix Note 40 Pro 5G. Sekarang kita cobain kamera yang di belakang. Oke, teman-teman, ini dia sampel kamera belakang dari Infinix Note 40 Pro 5G ya. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps dengan kondisi pencahayaan yang cukup baik di dalam ruangan. Ya, ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 sampai 30 cm aja. Dan seperti ini juga untuk sampel HDR dari Infinix Note 40 Pro 5G. Ya, kalau dilihat di sana
Wah, ini HDR-nya udah bagus sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena pada saat gue menghadap ke arah cahaya yang terang seperti ini, pohonnya tidak dikorbankan. Warna hijaunya tetap keluar, tapi warna biru langitnya juga tetap masih ada, serta masih ada tekstur dari awannya yang ini nggak bisa dibilang tipis untuk HDR-nya. Itu awannya kalau lo lihat secara langsung menggunakan mata kepala lo sendiri, itu dia awannya tipis-tipis. Tapi di kamera Infinix Note 40 Pro 5G ini dia bisa bikin benar-benar kelihatan gradasi ataupun juga perbedaan warna antara putih dan biru langitnya seperti itu. Serta untuk warna hijaunya juga dia tidak dikorbankan dari pohonnya, yang artinya menurut gue untuk HDR-nya masih lumayan oke, teman-teman. Seperti ini sampel kamera belakang dari Infinix Note 40 Pro 5G. Nah, gimana tadi teman-teman hasil foto dan video dari Infinix Note 40 Pro 5G ya. Dan ya kita lanjutin untuk impresi pertama dari si handphone yang satu ini. Jadi pas gue pegang handphonenya tuh, ini gue ngerasa kayak handphonenya tuh berasanya ya feel-nya mewah banget teman-teman. Jadi karena memang dia punya perpaduan antara leather leather backdoor seperti ini, leather apa sih namanya, vegan leather gitu ya. Vegan leather di bagian backdoornya seperti ini tuh berasanya feel-nya itu dia mewah banget. Ya meskipun memang overall ataupun juga ya material hampir keseluruhan dari bodinya itu ya dari plastik ini untuk di bagian bezelnya. Terus kemudian di bagian depannya memang dia sudah menggunakan kaca dan sudah dilapisin sama Corning Gorilla Glass juga. Tadi gue sempat infokan sama lo pengen kasih tunjuk fitur yang namanya adalah Active Halo di sini. Oke, kita langsung coba aja masuk ke menu special feature namanya ya teman-teman, kalau lo mau aktifin. Nah tuh kelihatan gak? Tuh dia kelap-kelip ya teman-teman ya. Ini sekarang gue udah pakai kamera depan dari Infinix Note 40 lagi ya. Jadi bukan pakai kamera belakangnya. Jadi ya seperti yang bisa lo lihat di sini tuh. Dia nyala-nyala di bagian tengah dari LED flashnya Infinix Note 40 Pro 5G teman-teman. Terus kemudian gue juga bakal nyobain ini ada casing dari Infinix Note 40 Pro 5G-nya, dan casingnya itu juga dia ada vegan leather-nya seperti ini. Dan kalau kita pasang, Oke, mungkin sebagian orang bakal ngerasa kok kenapa di bagian kanan kirinya itu dia nggak dibikin terlindungi juga gitu ya. Tapi jujur gue sebenarnya suka sama bentukan casing yang seperti ini. Kenapa? Karena handphonenya itu dia tidak berasa lebih tebal gitu teman-teman. Cuman memang keluhannya kalau lo punya casing yang model seperti ini ya di area samping kanan kirinya ini dia tidak terlindungin. Yang artinya kalau misalkan amit-amit ya handphonenya itu dia jatuh, di bagian kanan kirinya itu tidak terlindungi. Dan tadi kan gue sempat ini juga ya, gue unbox nih si power charge-nya, dan kita bakal cobain di sini dan dia bisa menempel dengan cukup kuat teman-teman ya. Dan di sini dia langsung muncul nih notifikasi wireless chargingnya teman-teman ya, muncul dia notifikasi wireless chargingnya seperti ini. Nah yang jadi Easter egg lagi pada saat lo aktifkan ini ya, lo pasang ini si power banknya ini, terus lo colok charger ke power banknya dan di charge menggunakan charger bawaannya yang 45 watt, itu dia fitur all round fast charge 20 watt dari si power banknya itu dia bakal aktif ya teman-teman. Dan sebagai informasi juga ya, untuk power banknya ini dia bukan yang cuman docking buat ngecas fast charging, enggak. Dia ini bener-beneran power bank dan punya kapasitas baterai di sini. Cuman memang kapasitas baterainya ada di 3000 mAh aja. Lo bisa pakai power bank ini untuk keadaan darurat gitu teman-teman. Dan ya seperti yang bisa lo lihat seperti ini. Dan ya gue takut kepanjangan juga untuk videonya, jadi mungkin segini dulu aja ya cerita gue mengenai unboxing impresi pertama, icip-icip kemampuan kamera dan juga video dari Infinix Note 40 Pro 5G ini. Kalau misalkan emang seandainya lo suka sama videonya dan juga sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.